Podcast Network Asia. Sebuah inovasi tidak berasal dari orang dengan pemikiran yang sama, namun berasal dari pencampuran berbagai ide yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Medici Effect karya Frans Johansson. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas inovasi berasal dari gabungan pemikiran orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Jika kamu hanya berkolaborasi dengan orang yang punya latar belakang yang sama, kamu mungkin akan mengalami confirmation bias. Artinya, sebuah kecenderungan untuk mengkonfirmasi informasi atau kepercayaan yang sudah kita pegang sebelumnya. Hasilnya, kita kesulitan untuk menghasilkan sebuah ide baru yang inovatif. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, Medici Effect. Apa itu Medici Effect? Penulis terinspirasi dari keluarga perbankan yang berasal dari Florentine, yaitu keluarga Medici yang menjadi terkenal pada abad ke-15. Mereka lalu menggunakan kekayaannya untuk bertindak sebagai donor dari berbagai seniman, pemikir, arsitek, filsuf, dan kaum intelektual lainnya. Hasilnya, pertemuan ide yang berbeda dan diskusi terbuka membuat kota Florence sangat maju dan dianggap sebagai salah satu kota yang kreatif. Berkat kontribusinya, keluarga Medici boleh dibilang berkontribusi pada periode inovasi terbesar sepanjang sejarah manusia. Penulis berpendapat, di era sekarang dengan adanya internet, kita bisa mereplika apa yang terjadi pada abad ke-19. Kita bisa menemukan berbagai ide berbeda dengan mudah dan menjadi solusi atas tantangan bisnis dan pribadi yang kita hadapi saat ini. Ada 2 tipe inovasi di dunia, directional dan intersectional. Directional adalah tipe inovasi yang biasanya terjadi. Perubahan yang dilakukan sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan sebuah ide menjadi inovasi yang mengubah dunia. Tipe inovasi ini sudah punya gambaran jelas mau ke arah mana sebuah ide dibentuk dan diwujudkan. Di sisi lain, intersectional adalah tipe inovasi yang mampu membawa dunia ke arah yang berbeda. Inovasi ini muncul berkat pencampuran berbagai ide yang berbeda. Ada contoh menarik dari penyanyi terkenal Amerika Latin bernama Shakira. Saat dia memulai debutnya di Amerika Serikat, lagunya langsung masuk dalam tangga lagu top di Amerika Serikat. Musik yang ditampilkan sungguh tidak biasa, bahkan bagi para penggemar di Kolombia. Ayahnya berasal dari Lebanon dan lagunya merupakan kombinasi dari nada Arab dan Latin sehingga menjadi pencampuran lagu pop dan rock unik yang tidak pernah dinyanyikan oleh penyanyi Kolombia pada masa itu. Semua hal ini hanya bisa terjadi ketika berbagai ide bertemu dan bercampur menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat. Kedua, mendobrak pemikiran lama. Ada sebuah kisah menarik dari chef bernama Marcus Samuelsson. Pada awal tahun 1995, eksekutif chef dari sebuah restoran Swedia bernama Aquafit di New York tiba-tiba saja meninggal dunia karena serangan jantung. Marcus pun ditunjuk sebagai kepala chef sementara, sambil pemiliknya mencari eksekutif chef yang resmi. Awalnya pemilik Aquafit ragu karena Marcus dianggap masih terlalu muda, yaitu berumur 24 tahun. Pada saat itu, Aquafit merupakan restoran terkenal dan mendapatkan penghargaan bintang 1 dari New York Times. Tapi sesuatu yang aneh terjadi di dapur ketika Marcus memegang kendali. Menu baru muncul dari kombinasi makanan yang berasal dari belahan dunia berbeda. Misalnya menu bulu babi yang dijadikan sosis, dan sebagainya. Dalam waktu 3 bulan sejak Marcus menjabat, Aquafit mendapatkan rating langka yaitu 3 bintang dari New York Times. Marcus merupakan chef termuda yang mendapatkan penghargaan ini. Sejak saat itu, namanya semakin terkenal dan dianggap sebagai salah satu chef Amerika yang terkemuka. Apa rahasia di balik kesuksesan Marcus? Banyak orang mungkin mengaitkan kesuksesannya karena dia masih muda, punya banyak energi, dan bekerja keras. Namun hal ini saja tidak cukup. Untuk menemukan rahasianya, kita perlu memulai dari hasil ciptaan kulinernya. Tentu saja ada yang sangat berbeda dari makanan yang dibuat oleh Marcus. Walaupun Aquafit masih menyajikan kuliner dari Swedia sesuai dengan tema restorannya,
Namun yang berbeda adalah gabungan antara kuliner Swedia dengan bahan lain yang kamu tidak akan temukan di restoran Swedia manapun. Misalnya gabungan antara saus tandoori dengan salmon asap, yang merupakan percampuran antara Swedia dan India. Markus berhasil mendobrak hambatan tradisional dalam memasak. Dia berada di persimpangan antara kuliner Swedia dan kuliner global. Ini adalah keahlian Markus sesungguhnya. Dia mampu menciptakan kombinasi yang unik sehingga menghasilkan kuliner yang berani, berbeda, dan juga rasanya sangat enak. Ketiga, terbuka dengan ide baru. Bagaimana seorang bisa terbuka untuk menggabungkan berbagai ide yang berbeda? Jawabannya yaitu orang tersebut memiliki low associative barrier. Contohnya seperti ini. Seorang wanita bernama Susan berusia 28 tahun, lajang, blak-blakan, dan sangat cerdas. Dia mengambil jurusan biologi dan kebijakan publik. Sebagai mahasiswa, Susan sangat peduli dengan isu pembangunan keberlanjutan, pemanasan global, dan aktif secara politik. Manakah pernyataan yang paling mungkin benar? A. Susan adalah seorang manajer kantor. B. Susan adalah seorang manajer kantor dan aktif dalam gerakan lingkungan. Jika kamu menjawab B, ini adalah jawaban dari kebanyakan orang. Namun jawaban yang benar adalah A. Jika kamu bingung, coba kita pakai analogi yang lain ya. A. Sebuah apel berwarna hijau. B. Sebuah apel berwarna hijau dan mahal. Kali ini jawabannya pasti lebih mudah ditebak, yaitu A. Dua pertanyaan ini serupa, namun disajikan dalam format yang berbeda. Pada pertanyaan pertama, otak kita langsung berusaha untuk menghubungkan berbagai hal tersebut, sehingga kita jadi membuat asumsi siapa Susan sebagai manusia, daripada terbuka atas berbagai kemungkinan apapun. Ini memang cara kerja otak. Ketika mendengar sebuah kata atau melihat sebuah gambar, otak kita langsung menghubungkannya dengan ide tertentu, menyatukannya satu sama lain. Cara kita menghubungkan hal tersebut biasanya berkaitan dengan pengalaman kita sendiri. Misalnya begini, ketika seorang chef melihat ikan bawal di pasar, mungkin saja dia langsung berpikir soal menu apa yang bisa dibuat dari ikan tersebut. Beda halnya dengan seseorang yang hobi memancing. Mungkin saja dia malah berpikir soal ikan bawal yang pernah ditangkapnya dulu saat pergi memancing. Metode ini membuat otak bekerja sangat efisien. Namun di sisi lain, kita jadi tidak bisa berpikir dengan lebih luas. Kita tidak lagi bertanya, gegabah mengambil kesimpulan, dan tidak berusaha untuk mencari cara berpikir yang lain. Ada penelitian yang menarik. Kata apa yang kamu pikirkan ketika kamu membaca kata kaki? Respon yang paling umum adalah sepatu, tangan, jari kaki, dan kaki. 86% responden dalam tes dengan lebih dari 800 orang menjawab dengan salah satu dari kata tersebut. Di sisi lain, hanya satu orang yang masing-masing menjawab dengan tikus, salju, fisika, anjing, atau topi. Orang dengan low associative barrier mampu berpikir di luar dari kebanyakan pemikiran pada umumnya. Sebuah ide tidak hanya harus baru, namun harus bermanfaat bagi masyarakat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.